Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Awaldi Ramadan dengan NIM 2025115057. Pada video ini kita akan membahas materi mata kuliah mikrobiologi lanjutan tentang hubungan antara antibiotik, aseptik, desinfektan, dan preservasi dengan mikrobiologi. Berikut poin-poin penting yang akan kita bahas pada materi ini yang berhubungan dengan mikrobiologi. Yang pertama yaitu antibiotik, antiseptik, yang kedua, dan yang ketiga desinfektan, yang keempat preservasi. Sebelum kita membahas poin-poin tersebut, kita harus mengetahui apa itu mikrobiologi. Karena dalam 4 poin tersebut akan disangkut pautkan dengan mikrobiologi. Jadi mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang mikroba atau jasad klinik. Dalam hal ini mikroba adalah organisme yang sangat kecil dan sangat berpengaruh pada kehidupan kita. Oleh karena itu mikrobiologi sangat penting untuk kita pelajari. Adapun pengertian lain dari mikrobiologi yaitu salah satu cabang ilmu dari biologi dan memerlukan ilmu pendukung kimia, fisika, dan biokimia. Mikrobiologi sering disebut ilmu praktik dari biokimia. Dalam mikrobiologi diberikan pengertian dasar tentang sejarah penemuan mikroba, macam-macam mikroba di alam, struktur sel mikroba dan fungsinya, metabolisme mikroba secara umum, pertumbuhan mikroba dan faktor lingkungan, mikrobiologi terapan di bidang lingkungan dan pertanian maupun kesehatan. Baik, itu tadi sekilas tentang apa itu mikrobiologi. Langsung saja kita masuk dalam poin yang pertama yaitu antibiotik. Pada umumnya yang kita ketahui tentang antibiotik merupakan obat yang digunakan untuk mencegah atau mengobati infeksi bakteri. Secara rinci, antibiotik merupakan senyawa alami maupun sintetik yang mempunyai efek menekan atau menghentikan proses biokimiawi di dalam organisme atau dalam tubuh kita, khususnya dalam proses infeksi oleh mikroba. Salah satu peranan mikrobiologi dalam penggunaan mikroba yaitu di bidang kedokteran. Untuk produksi Penicillium sp, Streptomycin oleh Actinomycetes streptomyces sp yang digunakan sebagai antibiotik. Antibiotik dan mikrobiologi sangat berhubungan karena sama-sama membahas tentang mikroba yang ada di dalam tubuh kita. Poin yang kedua yaitu aseptik, artinya bebas dari mikroba patogen. Jadi aseptik merupakan prinsip mempertahankan keadaan bebas kuman atau mikroba. Suasana yang steril harus terus dilakukan agar terhindar infeksi kuman patogen. Aseptik berkaitan dengan mikrobiologi juga karena membahas tentang mikroba. Aseptik terbagi menjadi dua yaitu aseptik medis dan aseptik bedah. Yang pertama aseptik medis yang bertujuan untuk mencegah infeksi ulang pada klien dan mencegah atau mengurangi penyebaran mikroorganisme dari satu orang ke orang lain yang digunakan dalam perawatan. Kemudian yang kedua aseptik bedah yang digunakan ketika memberi obat parenteral dan melaksanakan prosedur bedah dan prosedur lain seperti kateterisasi urin. Poin yang ketiga desinfektan. Pada umumnya yang kita ketahui tentang desinfektan yaitu bahan kimia yang digunakan untuk membunuh bakteri patogen. Secara rinci,
Disinfektan merupakan senyawa untuk mencegah infeksi dengan jalan menghancurkan suatu mikroba patogen yang digunakan pada jaringan tak hidup. Jadi, disinfektan ini digunakan pada benda tak hidup seperti alat-alat yang digunakan operasi atau alat bedah, alat-alat laboratorium seperti cawan Petri, spatula, dan lain-lain. Contoh disinfektan yaitu alkohol, klorin, dan peroksida. Adapun senyawa untuk mencegah infeksi pada jaringan hidup atau pada kulit kita, biasanya disebut sebagai antiseptik. Contoh antiseptik yaitu iodin atau betadine. Jadi perbedaan antara disinfektan dan antiseptik ini yaitu pada penggunaannya. Disinfektan digunakan pada jaringan tak hidup, sedangkan antiseptik digunakan pada jaringan hidup. Poin yang terakhir yaitu preservasi, ialah usaha untuk menyimpan mikroorganisme agar tetap hidup. Preservasi atau biasa disebut juga pemeliharaan mikroba merupakan kunci penting dalam bidang mikrobiologi, sehingga perlu pengetahuan tentang sifat biokimiawi dan aktivitas metabolik mikroba tersebut agar dapat dieksplorasi manfaatnya. Preservasi ini terbagi menjadi dua, yaitu preservasi jangka pendek dan preservasi jangka panjang. Untuk preservasi jangka pendek digunakan untuk kegiatan rutin seperti penelitian atau proyek yang sudah terprogram, sedangkan yang jangka panjang berhubungan dengan upaya konservasi. Apabila suatu saat mikroba tersebut diperlukan sudah tersedia. Yang dimaksud dengan konservasi yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memelihara dan dimanfaatkan. Jadi ini sama seperti yang dilakukan oleh para peternak hewan dan para petani. Itu saja penyampaian yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.